GMP Kamalaman Production. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Oke, Bu. Kelihatannya bahagia sekali hari ini ya, Bu. Sebenarnya kalau mau bilang bahagia, Pak ya. Tapi ada juga nih, Pak, banyak beban ini, Pak. Oh, begitu. Tapi dibuat bahagia saja. Makanya kalau untuk beban sendiri harus berbagi supaya mengurangi beban. Oke, 2 hari yang lalu Ibu ada WA saya untuk merefleksi terkait dengan ada permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira boleh tahu permasalahan apa itu, Ibu? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Begini, Coach. Itu saya sebenarnya di kelas itu ada salah satu siswa saya yang pindahan dari Jawa. Kebetulan saya ini, Coach, saya guru bahasa daerah Bugis. Jadi sebuah tantangan buat saya ini mengajarkan siswa yang berasal dari luar daerah Parepare, Sulawesi Selatan. Sehingga saya merasa kesulitan sekali untuk mentransfer ilmu saya menggunakan bahasa daerah Bugis. Kalau si anak ini masuk belajar, dia pasti melongo begini. Dan kadang juga ngantuk, Coach. Apa yang harus saya lakukan itu untuk mengatasi itu? Anak itu udah berapa lama di daerah Ibu? Dia baru 1 minggu, Coach. Bukan 2 minggu tadi. Oh, udah 2 minggu. Iya. Terus selama Ibu ngajar, melihat pribadi anak itu khasnya bahasa daerahnya itu bahasa daerah Jawa atau masih bisa bahasa Indonesia, Bu? Beliau anaknya bahasa Jawa, Coach, tapi pintar juga bahasa Indonesia. Tapi logatnya itu mentok sekali bahasa Jawa. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, kira-kira di dalam pertemuan 2 kali itu, Ibu sudah komunikasi dengan siapa terkait dengan anak ini yang susah untuk mengikuti atau menggunakan bahasa daerah Ibu? Iya. Jadi saya sebenarnya sudah komunikasi dengan orang tuanya, Coach. Saya tanya langsung, saya gali pribadinya anak ini. Saya kunjungan ke rumah dan saling kenal dengan orang tuanya. Dan ternyata memang orang tuanya pindahan juga, Coach. Bukan orang Bugis. Jadi tidak ada orang Bugis di rumahnya. Jadi saya bingung juga, wah bagaimana saya ngajarkan bahasa daerah ini. Sementara ibu dan ayahnya orang Jawa. Baru pindah 2 minggu yang lalu. Aduh. Jadi saya bingung. Saya berharapnya itu di rumahnya mereka pakai bahasa. Orang tuanya ada yang pintar bahasa Bugis, ternyata tidak ada sama sekali, Coach. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kira-kira yang Ibu pikirkan bagaimana solusi supaya anak ini dia bisa adaptasi dalam menggunakan bahasa daerah ini? Saya ini terpikirkan, Coach, ini apakah bagus atau tidak. Saya ingin menggunakan tutor sebaya, Coach. Jadi di kelas itu saya menggunakan namanya guru cilik. Guru cilik, jadi anak-anak yang fasih bahasa Bugisnya itu saya dudukkan dengan anak-anak yang seperti tadi yang orang Jawa. Jadi ketika misalnya si anak ini selalu pakai bahasa Bugis, jadi secara tidak langsung dia akan dengar-dengar terus. Tapi ya 2 minggu ini memang agak kesulitan sih, Coach. Oh, ya gitu. Nah, kalau misalkan digunakan untuk anak cilik itu, kira-kira atau mungkin yang Ibu lihat efektif enggak untuk anak itu bisa terbiasa menggunakan bahasa daerah dengan tadi gitu yang anak-anaknya sebaya itu?
Saya melihat sebenarnya kurang efektif juga karena, si anak ini, yang guru ciliknya ini, juga kewalahan. Dia kewalahan karena si Jawa ini bengung sendiri dengan itu. Selain itu, rencana Ibu bagaimana supaya, bisa efektif untuk anak ini dia lihai dalam, memahami bahasa daerah. Rencana Ibu gimana setelah kalau melihat kurang efektifnya bersama teman sebayanya? Saya Pak punya rencana supaya dalam sekolah itu diterapkan sehari berbahasa daerah Pak. Sehari berbahasa daerah di lingkungan sekolah. Dan juga kalau di kelas itu ada namanya area wajib untuk berbahasa daerah. Jadi saya berharap dengan itu anak-anak yang bukan penutur bahasa daerah Bugis misalnya, mereka akan bertanya, punya keinginan untuk bertanya karena mereka diwajibkan untuk menggunakan bahasa daerah, sehingga mereka akan belajar dengan sendirinya, Pak. Itu yang akan saya lakukan. Oke. Nah, kalau Ibu punya rencana itu, kira-kira yang terlibat di dalam rencana itu, apakah Ibu sendiri ataukah mau melibatkan selain dari rencana Ibu ini? Saya rencana Pak akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan. Apakah diizinkan untuk membuat kebijakan sehari berbahasa daerah dalam sepekan? Terus saya juga akan melibatkan OSIS Pak, OSIS yang selalu keliling-keliling kelas itu. Kalau bisa mereka itu menjadi perantara, mereka juga yang menjadi teladan buat teman-temannya ketika berbahasa Bugis. Saya juga akan melibatkan siswa-siswa di kelas itu, sehingga mereka, yang mahir, yang fasih bahasa daerah itu menjadi guru cilik baik buat teman-temannya. Walaupun misalnya dia mendapatkan teman yang acuh tak acuh, dia sendiri yang akan, yang ajar teman-temannya gitu Pak, yang dorong teman-temannya untuk bisa menggunakan bahasa daerah. Oke. Berarti, kepala sekolah juga, dilibatkan sebagai penanggung jawab, kemudian kemudian OSIS juga, nah kira-kira kalau seperti itu, rencana Ibu apakah mungkin cuma seminggu sekali atau ada waktu-waktu tertentu untuk mereka bisa menggunakan bahasa daerah? Apakah cuma sekali di dalam seminggu itu atau gimana Ya. ini? Jadi selain sekali Pak, saya juga rencana itu di setiap pembelajaran saya, itu pakai bahasa Bugis. Kalau bisa ya Pak ya, semua guru menggunakan bahasa Bugis itu sebagai pengantar Pak dalam pembelajaran. Jadi sebelum mereka memulai, ada namanya mereka mengantar. Kalau bisa juga ada gerakan literasi bahasa daerah. Jadi gerakan literasi bahasa daerah itu dilakukan di awal pembelajaran, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah, Pak. Oke, kita lanjut aja, Bu. Nah, tadi kalau saya dengar bahwa, dilibatkan itu adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Iya, OSIS, kemudian, kalau boleh guru-guru jadikan literasi iya, untuk kegiatan bahasa daerah ini. iya. Nah, kemudian, semua dilibatkan. Nah, ada tantangan nggak Iya, Pak. kalau saat Ibu membuat rencana ini? Iya, Pak, banyak sekali tantangannya, Pak, karena salah satunya itu adalah gurunya. Misalnya ini gurunya bahasa Inggris, Pak, ya guru bahasa Inggris. Terus kalau misalnya ini gerakan literasi bahasa daerah di awal pembelajaran, misalnya 5 menit di awal pembelajaran diwajibkan pakai bahasa daerah. Wah, sepertinya nanti saya khawatir guru bahasa daerah bahasa Inggris tidak berterima, Pak. Mereka nanti justru menolak ide ini mungkin, Pak. Ya, terus, bagaimana caranya Ibu membangun komunikasi supaya, semuanya bisa berjalan, bahasa daerahnya juga bisa digunakan dengan baik, dalam hal ini literasi, bahasa Inggris juga, mau, mengaplikasikan bahasa Inggrisnya. Saya Mungkin mencoba, Pak, ya, membangun komunikasinya gimana tuh? saya akan mencoba untuk,
mendatangi guru, pertama kali yang akan saya lakukan adalah saya akan minta dulu ke persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah, dan mungkin baiknya akan saya sampaikan ide ini di rapat rapat bersama, karena kami memang selalu mengadakan rapat evaluasi Pak dalam pembelajaran. Nah mungkin kesempatan saya untuk menyampaikan ini dan, pada saat itu mungkin semua guru hadir, sehingga ketika misalnya disepakati oleh semua guru, dewan guru, termasuk mungkin kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, nah ini kayaknya bisa menjadi kebijakan yang dipatenkan Pak di sekolah tanpa saya harus komunikasi lagi dengan guru yang bersangkutan, karena ini menjadi keputusan umum. Oke. Ya, berarti intinya bahwa semua dilibatkan, tetapi berdasarkan keputusan bersama, yaitu pengambilan kebijakan dari kepala sekolah. Iya. Nah, rencana Ibu untuk mengeksekusi atau membuat pertemuan dengan kepala sekolah dan teman-teman kapan itu? Rencananya ini akan diadakan rapat Pak. Rapat ini rapat penaikan kelas. Biasanya itu rapat penaikan kelas semua guru diminta ide-idenya, inovasinya. Nah ini kesempatan saya menganggap ini sebuah inovasi. Jadi saya akan tawarkan ini di rapat nanti Pak. Itu rapatnya akan dilakukan bulan depan Pak insyaallah. Oh, luar biasa. Berarti setelah habis rapat, rencana untuk membuat literasi ini kapan, Bu? Jadi setelah rapat itu, saya mungkin matangkan lagi dengan teknisnya, buat teknisnya Pak, saya akan buat, semacam proposal yang bukan proposal sih, itu dikatakan artikel yang menjadi panduan untuk para guru-guru, guru-guru mapel, dan guru-guru wali kelas mungkin Pak, yang mungkin bisa saya simpan di setiap kelas. Itu akan saya lakukan Pak minggu depan, buat itu. Jadi pada saat rapatnya bulan depan disetujui oleh semua guru, jadi saya tinggal perlihatkan panduannya yang telah saya buat. Luar biasa, Ibu. Sebenarnya Ibu sudah punya potensi untuk bagaimana mau mengembangkan literasi bahasa daerah itu, kemudian kelemahannya bisa diatasi dengan cara membangun komunikasi. Luar biasa Ibu. Mungkin kita cukupkan pertemuan refleksi kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dengan membuat sebuah rencana, kemudian menyusun program, kemudian ada tindak lanjutnya, bisa mencapai hasil yang memuaskan. Mungkin seperti itu Ibu Nia. Nanti insya Allah kita akan komunikasi kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Tam sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching bersama saya. Ini luar biasa. Ini saya tidak menyangka Pak bahwa saya bisa memunculkan ide itu Pak. Oke, luar biasa. Oke, Ibu Nia, saya pamit ya. Iya Semoga Pak, nanti terima kasih kita banyak. akan bertemu di hari-hari bahagia berikutnya. Cukup ya Ibu Nia. Baik. Iya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tam.